Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusumaningrum. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Silahkan menyimak. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Poin pertama adalah definisi. Menurut E. Mulyasa, manajemen pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Omar Malik, manajemen pendidikan adalah suatu proses atau sistem organ peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Menurut Mujamil Qamar, manajemen pendidikan adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan dengan cara menguasai sumber belajar dan hal yang terkait lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang berupa proses kerjasama sekelompok orang dalam dunia pendidikan agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Poin selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang terdiri dari 5 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada planning, adalah memutuskan apa tujuan-tujuan untuk mengejar selama periode waktu ke depan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing, adalah mengelompokkan aktivitas, menetapkan aktivitas, dan memberikan otoritas yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, ada staffing, adalah menentukan sumber daya manusia yang diperlukan dan merekrut, menyeleksi, melatih, serta mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, leading, adalah mengarahkan dan menyalurkan sumber daya manusia ke arah pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, controlling, adalah mengukur performansi terhadap tujuan, menentukan sebab penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Proses tahapan manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, meliputi menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana, membatasi sasaran, mengembangkan alternatif, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan. Yang kedua, pengorganisasian, yang terdiri dari menyiapkan fasilitas, perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan rangka kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana tadi. Mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi, merumuskan dan menentukan metode dan prosedur, memilih dan mengadakan pelatihan pendidikan tenaga kerja, serta mencari sumber-sumber lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, pengarahan, menyusun kerangka kerja, waktu, dan biaya yang terperinci, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana-rencana dalam pengambilan keputusan-keputusan, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik, dan membimbing, memotivasi, serta mensupervisi. Keempat, pengawasan atau evaluasi, terdiri dari mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana, melaporkan penyimpangan-penyimpangan untuk mengoreksi dan mengajukan cara tindakan koreksi dengan membuat standar-standar dan sasaran-sasaran, dan memilih pekerjaan serta mengoreksi penyimpangan-penyimpangannya. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, menurut wilayah manajemen pendidikan meliputi provinsi, kabupaten atau kota, satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, menurut objek garapannya meliputi manajemen siswa, manajemen kurikulum, manajemen sarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan manajemen hubungan masyarakat. Yang ketiga, menurut fungsi, meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Dan yang terakhir,
menurut pelaksanaannya, meliputi ada kepala sekolah, guru, dan orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan di antaranya yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, terciptanya siswa yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari kompetensi tenaga kependidikan atau tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori dan proses administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan karena sebagian besar masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Sekian dari saya.